tahun ke-10 ya kita menyebut tahun itu dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka membahas Isra dan Mi'raj ada dua sisi. Pertama, sisi hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sisi kedua nanti berkaitan dengan konsep membangun peradaban, yang ini menjadi pembahasan selanjutnya. Nah, adapun berkaitan dengan hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ketika beliau ditinggal wafat ya oleh dua orang yang paling beliau cintai, ada Abu Thalib ya paman beliau yang selama ini membela dan menjadi pelindung beliau ya ketika beliau mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat yang ada di Mekah. Kemudian ada Bunda Khadijah yang juga sama menjadi sandaran beliau di rumah beliau ketika mendakwakan Islam dengan semua kondisi yang sangat berat ya, semua hilang ketika beliau bisa mengadu ya, bisa bertukar pikiran, bisa bercerita kepada istri yang tercinta yaitu Bunda Khadijah. Namun ketika kedua orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kufur ya, belum beriman, dan Khadijah istri tercinta yang biasa menemani Nabi ya, keduanya wafat, maka menjadi tahun yang luar biasa menyedihkan ya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih masyarakat yang awalnya tidak berani mengganggu Nabi, dengan wafatnya dua orang ini maka mereka mulai berani mengganggu Nabi, bahkan melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah mereka lakukan kepada Nabi selama dua orang ini masih hidup. Nah, maka menjadi hal yang menyedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan. Ya, Allah berikan hiburan yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, kalau berkaitan dengan konsep membangun peradaban, ya Isra sebagaimana yang kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ya, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada ya di Palestina, yang ada di negeri Syam. Dan kalau kita ditanya sampai detik ini ya, kiblat kaum muslimin adalah ya di tahun ke-10 kenabian ya, kiblat kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa. Nah, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah memang ada kaitan yang sangat erat dengan masalah agama ya, karena Masjidil Aqsa adalah kiblat ya, kiblat kaum muslimin saat itu, dan juga menjadi kiblat ya kita semua ya, kiblat yang pertama sampai kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala alihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan di peristiwa Isra ini Allah Subhanahu wa taala abadikan kejadiannya di satu surat yang ada dalam Al-Qur'an. Bahkan surat itu disebut dengan surat Al-Isra. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian nanti dari Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melewati langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan kabar gembira dengan diwajibkannya salat 5 waktu. Nah, kira-kira salat 5 waktu itu sesuatu yang memberatkan atau kabar gembira? Ya, karena sebab Allah syariatkan salat 5 waktu adalah untuk hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Maka kalau kita merasa salat 5 waktu itu adalah sesuatu yang menjadi beban, maka jelas ada masalah. Ya, karena sebab tadi Allah wajibkan salat 5 waktu adalah hiburan. Nah, harusnya yang demikian juga menjadi hiburan bagi kita. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mataku itu dalam ibadah salat. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, ya kalau ingin istirahat, ya istirahatnya dengan salat. Ya, maka beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal istirahatkan kita dengan salat. Ya, jadi dari semua aktivitas yang melelahkan, istirahatnya adalah dengan salat. Nah, kalau kita bisa jadi seandainya Bilal masih hidup, apa yang kita katakan? Ya Bilal arihna minas shalah, ya wahai Bilal tolong istirahatkan kita dari salat. Capek kita itu salat tiap hari. Nah, itu kita. Nah, makanya kalau kita tidak memahami sirah nabawiyah, ya kita tidak akan mendapatkan sentuhan-sentuhan itu. Ya, maka di sini ada peristiwa Isra, ada peristiwa Mi'raj. Nah, kalau peristiwa Isra tadi Allah Subhanahu wa taala abadikan di awal, ya di awal surat Al-Isra, di mana dimunculkan subhan. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dan kapan kita mengucapkan subhanallah adalah ketika kita ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Artinya apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj ini murni ya karena kudrah dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bukan karena Allah, tidak mungkin ya terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu.